Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini di video ini saya akan membahas tentang 5 indikasi bagaimana cara kalian menentukan bahwa project atau koin atau entitas tersebut adalah scam. Bagi yang nggak tahu, kalau misalkan dihitung secara kuantitas ya, saya sudah membongkar kurang lebih 37 entitas seperti itu ya, mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023 ya, kurang lebih sekitar 37. Dan bagi yang nggak tahu juga, percayakah kalian bahwasannya scamnya Luna alias jatuhnya stablecoin Luna itu sudah saya prediksi waktu pertama kali DeFi muncul. Gak percaya kan? Lo cek penjelasan video gue yang menjelaskan tentang DeFi, oke? Bagi yang nggak tahu ya, tren tentang mata uang stablecoin yang dijaminkan oleh kripto itu adalah otaknya DeFi. Pertama kali DeFi muncul itu sudah saya jelaskan, tapi semuanya saya dibully pada akhirnya. Oke, jadi bagi kalian yang ingin mengetahui ingin berhati-hati tentang project scam seperti itu ya, saya akan memberi 5 indikasi mutlak bagaimana tata cara kalian untuk mengenal project yang scam. Oke? Tapi disclaimer dulu ya, jangan bego jadi orang, oke? Belum scam bukan berarti tidak akan scam ya. Ingat ya, harus ada doktrin ke kepala kalian ya. Belum scam bukan berarti tidak akan pernah scam. Oke, saya yakin ya, dan saya juga tahu semuanya ini juga pasti pada pintar, pasti ada aja jawaban pembelanya. Bang, semua juga pasti ada kemungkinan scam, semua juga pasti ada kemungkinan untuk hancur dan sebagainya. Iya, cuma ini ada 5 indikasi nih yang benar-benar mutlak yang harus kalian pahami. Bukan hanya 5 indikasi saja ya. Jadi dalam 5 indikasi ini ya, tidak perlu 2 indikasi, 3 indikasi, 4 indikasi atau 5 indikasi ya. Satu saja entitas yang ada seperti ini itu sudah dipastikan scam. Jadi saya akan menjelaskan 5 indikasi dan kalian harus tahu, bukan berarti kalau ada 2 nggak ada 3 berarti dia nggak scam, tapi ada 1 aja itu saya yakin 100% scam, bukan 99% lagi. Saya yakin 100% scam. Dan ingat, belum scam bukan berarti 3 scam. Ya, sama seperti salah satu project raksasa. Kenapa saya bilang project raksasa? Ini ya, Gigamax ya. Gigamax ini adalah salah satu project yang katanya arbitrase ya pada awalnya, tapi akhir-akhir ini udah mulai ngaco, udah buka ETF lah, udah buka copy trading dan sebagainya kayak gitu kan. Dan benar-benar itu nggak logis sama sekali. Dan percayakah kalian bahwasanya Gigamax ini akan scam? Tapi kan belum scam bang, gue masih untung-untung aja. Iya, oke. Cuma gue sih nggak peduli ya sama lo ya. Gue mau peduli sama orang yang mau ngedengerin gue aja, yang harus berhati-hati dalam mengelola uangnya. Oke, indikasi yang pertama. Ingat ya, 1 indikasi sudah benar-benar bisa mutlak 100% scam. Hasil yang didapatkan berbentuk koin non major, oke? Kalau kalian punya entitas, kalau kalian ikut sebuah entitas ataupun itu baik mining, farming, apapun namanya ya, tidak terkecuali mau namanya mining, farming, staking, apapun itu, kalau dia menghasilkan sesuatu berbentuk dengan koin non major, itu sudah pasti scam. Contohnya apa bang? Banyak sekali ya kalau saya sebutkan ya. Contohnya Edcase yang kalian banggakan, koin Prism, koin WXC, koin Wincash Coin, terus koin SBO, koin Bitconnect, koin apa aja lah. Pokoknya kalau kita didapatkan keuntungan dengan berbentuk koin non major, itu sudah benar-benar akan scam. Maksudnya koin non major itu apakah kalau dia top CNC itu akan aman? Enggak. Maksudnya koin non major adalah koin yang selain koin-koin major. Koin-koin major itu apa sih? Ada 5, oke? Bitcoin, Ethereum, BNB, TRX, dan XLM, oke? XRP dan sebagainya. Pokoknya kalau misalkan 5 selain 5 koin ini, itu menurut saya adalah non major. Nah, USDT nggak termasuk bos, oke? Kalau lu mau jawab USDT apa bang? USDT itu stable coin ya, bukan kripto, oke? Kripto sih cuma stable coin, udah lah nggak usah dibahas.
Ini kayak gini. Contohnya adalah salah satu adcast yang scam kemarin itu ya. Intinya kita misalkan punya uang 100 juta rupiah, kita belikan dalam bentuk adcast. Jadi kita ngasih 100 juta terhadap si owner adcast, padahal adcast itu bisa mencetak sebanyak-banyaknya dari adcast itu tadi. Satu adcast harganya 15.000 pada saat itu kan. Jadi kalau misalkan kalian store 150 juta berarti mendapatkan berapa ribu koin gitu kan. Nah, per harinya kalian dikasih 1%, 1%, 1%, 1% per hari, tapi dalam bentuk adcast. Itu bukan koin major, alias kalau misalkan tanda kutip lo harus ngejual dulu ke orang, lo harus ngejual dulu ke member, baru duit lo bisa cair. Akibatnya apa? Kalau sudah tidak ada permintaan lagi, itu akhirnya akan scam. Itu bertahun-tahun ya, dan ownernya juga udah hartanya triliunan. Cuma saya sangat-sangat sayangkan terhadap orang-orang Indonesia yang tidak mengetahui hal ini, makanya saya buat video ini. Pokoknya kalian kalau menemukan sesuatu, entitas apapun, aktivitas apapun yang kalian itu dikasih koin non major, oke? Dikasih koin non major, itu jelas-jelas sudah akan scam, oke? Lalu kedua, adanya sistem lock alias lock modal. Nah ini nih, jadi gue nggak perlu ngejelasin apapun itu. Salah satu contohnya juga di dalam Gigamax ini. Asal lo tau aja kalau di dalam Gigamax ini ada lock waktunya ya. Misalkan kalian mau masuk ke dalam si arbitrase ini, si Gigamax ini. Contoh kalian masukkan uang 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah itu akan di lock selama 90 hari. Itu bervariasi ya, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, ada yang mungkin 1 tahun di entitas lain. Pokoknya apapun alasannya, kalau modalnya di lock itu sudah pasti scam. Karena apa? Secara kalau memang dia adalah sebuah real aktivitas, baik arbitrase, trading ataupun apapun itu, modalnya itu nggak mungkin di lock bro, oke? Jadi kalau misalkan lu main sesuatu modalnya di lock, itu fix akan scam. Jadi nggak perlu panjang-panjang lagi ya. Kenapa lock modal itu dikasih scam? Ya logikanya kalau itu memang realitas aktivitas real, oke? Nggak akan ngaruh mau lu ambil habis withdraw depo terus withdraw lagi. Ya selayaknya market-market di dunia inilah, kayak Indodax, Binance, MoonXBT, BingX ataupun market-market kalian yang kalian mainkan gitu kan. Misalnya kalian habis depo, ditarik lagi kan bisa kayak begitu ya. Gitu aja. Intinya kalau modal di lock itu udah pasti scam. Seperti halnya Gigamax ini, dan Gigamax ini adalah salah satu indikasi scam adalah modalnya di lock, alias habis depo kalian nggak langsung bisa ambil withdraw. Iya kalau kalian hoki. Iya kalau misalkan kalian ini withdrawnya itu misalnya 90 hari, keburu ininya masih kan Gigamax masih nggak scam gitu kan. Iya kalau hoki gitu. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba Gigamax scam sebelum 90 hari? Misalkan sekarang bulan 1 Januari 2023. Bagaimana jika bulan Februari itu udah scam? Bagaimana jika bulan Maret udah scam? Maka kalian akan sial atau amsyong, oke? Jadi kalau ada entitas yang WD-nya itu di lock alias modalnya di lock, itu sudah pasti scam ya. Lalu nomor ketiga, withdraw dibatasi dalam bentuk kuantitas ataupun waktu. Jadi kalau lu main entitas apapun, kalau misalkan withdrawnya dibatasin dengan alasan apapun tanpa terkecuali, itu udah fix scam. Bang, maksudnya withdraw itu dibatasin bagaimana? Contoh nih, lu masukin modal kurang lebih 100 juta rupiah, tapi tiba-tiba lu mendapatkan pemberitahuan bahwasanya mohon maaf dengan berbagai alasan panjang lebar, intinya ngejelasin di situ kalau lu nggak boleh withdraw lebih dari 10 juta. Jadi withdrawnya itu harus berkala, setiap 1 minggu sekali atau setiap 1 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu udah benar-benar pasti akan scam. Jadi entitas yang benar itu withdrawnya nggak mungkin dibatasi. Lu mau withdraw 1 miliar kayak, mau 1 triliun kayak, itu pasti nggak akan dibatasi, oke? Dan tidak dibatasi kuantitas banyaknya, dan tidak dibatasi waktu juga. Maksudnya tidak dibatasi waktu itu bagaimana bang? Contoh, dalam 1 hari withdraw cuma bisa 1 kali. Nah itu udah pasti akan scam ya. Kenapa? Realitanya entitas namanya blockchain ya. Blockchain itu mau lo transaksinya 1000 kali dalam 1 hari, 1 juta kali dalam sehari. Yang penting lo itu punya gas fee, yang penting lo punya ongkos untuk, ya ibarat kata lo kayak bolak-balik ke Jakarta, yang penting lo punya bensinnya atau ongkos untuk naik Grab ataupun Gojek, ya nggak peduli juga lo mau 1000 kali bolak-balik Jakarta. Oke? Jadi kalau withdraw itu dibatasi, itu pasti akan terindikasi scam. Apakah Gigamax seperti itu bang? Tidak.
Withdraw yang dibatasi itu seperti halnya dulu-dulu market yang tiba-tiba tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses. Withdrawnya tuh ya bisa cuma $100, $200 gitu kan. Kalau withdraw semuanya itu nggak bisa. Nah, lalu yang keempat ini sempat viral di tahun 2021 ya, kalau nggak salah tahun 2020-2021 ya. Kalau kalian masih ingat itu namanya adalah VTube. Tapi VTube itu ada entitas yang benernya, tapi VTube yang saya maksud adalah yang dulu katanya nonton iklan dibayar kayak gitu ya. Itu udah nggak terdengar lagi, suaranya udah nggak terdengar apa-apa lagi. Oke, jadi kalau kalian ya menemukan sebuah entitas, lu harus ngejual sesuatu dulu baru bisa withdraw, itu udah fix, tinggalin, dan itu nggak akan benar. Jadi itu akan ke Ponzi ya. Membeli sesuatu, menjual sesuatu itu harus dengan sesama member atau orang yang mau ikutan. Contoh, lu udah ikutan VTube duluan ya, sedangkan poin lu udah 100. Sedangkan satu poin itu setara dengan $1. Berarti lu mau nyariin $100 nih. Tetapi poin itu tidak bisa cair kecuali ada orang yang mau masuk ke VTube. Kayak gitu, misalkan gua mau masuk ke VTube, ya udah ini VTube poinnya buat lu, misalkan kayak begitu ya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kalian menemukan sebuah entitas mau withdraw harus ngejual sesuatu, baik itu poin, baik itu apapun itu udah fix scam, oke? Fix scam. Ingat. Lalu yang terakhir adalah, nah ini yang benar-benar marak, tapi ini levelnya level bawah ya. Kalau kalian masih bisa dibegoin orang-orang seperti ini, berarti pengetahuan kalian tentang kripto nih bukan pengetahuan yang lain ya. Saya bicara pet aja, pengetahuan kalian di kripto itu masih level anak TK menurut saya. Banyak sekali yang DM saya, ya Allah. Iya, saya akui bahwasanya, Bang, tapi kan lu jawab aja. Iya, memang gue jawab. Gue jawab itu pasti. Banyak sekali yang nge-DM, Telegram, WA, bahkan nelpon kan. Jadi banyak sekali orang itu yang tertipu dengan entitas investasi yang bilang bahwasanya ini modelnya kayak hipnotis sih, hipnotis bro. Jadi dia diculik ke grup Telegram atau ditawarin dalam entitas apapun itu, terus tiba-tiba dia masukin duit, terus dia dikasih tuh buktinya. Dikasih buktinya, selamat, uang Anda sudah menjadi sekian. Misalkan lu masukin 10 juta, selamat, uang Anda sudah menjadi 27.775.000, misalnya kayak begitu kan. Nah, biasanya akan diminta uang withdraw. Itu udah bego banget sumpah. Itu udah bener-bener tolol banget itu ya. Goblok banget itu, dan versi anak TK. Dan tahu gak kalian, di dalam blockchain itu bukan tawar-menawar withdraw seperti itu. Ya namanya withdraw, ya itu dipotong ya. Pajak atau withdraw atau gas fee itu ya dipotong dari total withdraw lu. Gak diminta duluan. Emang dikata lo dapet hadiah kalau kayak gitu ya. Asal lo tahu aja, di blockchain di seluruh dunia manapun gak ada tuh kayak begitu. Gak pernah ada dan gak akan pernah ada juga. Contoh, lu nge-withdraw kurang lebih, lu trading nih, modalnya 1 juta, terus tiba-tiba duit lu jadi 27 juta, misalnya kayak begitu kan. Gak mungkin lu diminta sama market, lu harus masukin duit 5 juta dulu, lu harus masukin duit 7 juta dulu kalau lu mau mengambil 27 juta itu. Ya gak mungkin. Kalaupun ada biaya ya pasti udah dipotong. Contohnya, lu nge-withdraw 27 juta, ya dipotong sama marketnya gitu kan. Misalnya dipotong 500.000 misalkan, atau dipotong 1 juta, ya udah berarti 26 juta itu keterima, dan lu itu nggak harus bayar apa-apa. Dan tahukah lu ya, percaya nggak sih lu kalau misalkan kalau lu ngasih duit beneran ke itu orang ya, akan diminta terus, sama halnya seperti hipnotis yang ada di dalam handphone, diminta terus dengan berbagai alasan. Oh, ini bertambah withdrawnya 27 juta dan sebagainya kayak begitu. Dan please, bagi lu yang diculik ke film-film seperti itu, ke drama-drama seperti itu, tolong ikhlaskan saja uang yang sudah Anda investasikan. Dan percaya sama saya ya, investasi-investasi seperti itu gak bakal pernah ada. Blockchain itu dipotong setelahnya, oke? Bukan sebelumnya gitu kan. Oke, bagi subscribers gue mungkin banyak yang ketawa, tapi serius bro ya, serius. Hampir setiap bulan, percaya nggak sih lo? Hampir setiap bulan ada aja orang yang ngomong kayak begitu. Ya gue sih pasti jawab, kalau lo percaya sama gue, udah nggak usah ikutin. Itu adalah scam. Lo akan terus diperas sampai kayak gitu. Ya gue nggak tahu sih dia percaya sama gue atau enggak, atau ngikutin gue apa enggak. Intinya kalau ada hal-hal seperti itu pasti scam. Dan itulah 5 indikasi atau cara menghindari scam yang ada di dalam dunia kripto, oke? Ya, sekali lagi, tidak harus 5, tidak harus 2, tidak harus 3. Ada satu aja. Kalau misalkan kalian menemukan entitas, ada satu aja, entah itu hasil yang didapatkan berbentuk kripto non major, entah itu adanya sistem lock, entah itu withdraw dibatasi, entah itu menjual sesuatu untuk di withdraw, entah itu meminta biaya withdraw sebelum withdraw, ya kan? Itu udah pasti scam. Ya, ingat sekali lagi, tidak butuh 5.
ada satu aja, pastikan kalian sudah tidak menyentuh entitas itu lagi. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.